Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Bapak Ketua bersama segenap pengurus Masjid Nurul Ikhwan, Imam Masjid Nurul Ikhwan, orang tua kami, tokoh-tokoh masyarakat bersama seluruh jamaah, kaum muslimin, kaum muslimat, rahimakumullah. Teristimewa anak-anak kita yang tadi telah khatam Al-Quran. Mari kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kita ucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sampai malam ini terus menerus tak pernah putus kita diberi banyak nikmat oleh Allah Ta'ala. Dengan bersyukur, semoga Allah berikan tambahan nikmat dan semoga kita senantiasa dilindungi dan diredhai oleh Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat dan salam mari sering kita ucapkan dan kita mohonkan kepada Allah Ta'ala, semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya dengan izin Allah Ta'ala kita peroleh nantinya di hari kiamat. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, telah kita dengar sama-sama tadi anak kita membaca Al-Quran. Subhanallah, kalaulah saya jurinya, anak-anak tersebut tidak saya kasih juara 2, apalagi juara 3, tapi juara 1 semuanya. Bacaannya Masya Allah, sangat luar biasa. Jamaah tamu-tamu Allah yang berbahagia, dalam kehidupan ini kita pasti punya banyak keinginan. Dalam hidup ini kita mesti punya banyak cita-cita. Maka pastikan keinginan dan cita-cita kita yang paling tinggi adalah masuk dalam surga. Jangan ada cita-cita lebih tinggi daripada itu. Apabila cita-cita ini tercapai, itulah dia kesuksesan. Kalau tidak tercapai, inilah dia kegagalan. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Ali Imran 185, faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan oleh Allah Ta'ala dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, inilah orang-orang yang sukses. Malam ini tanggal 19 Sya'ban 1445 Hijriah, kurang lebih 11 hari ke depan kita akan memasuki bulan Ramadan 1445 Hijriah. Maka bulan Ramadan nanti kesempatan emas untuk kita semua demi mencapai cita-cita tersebut. Apa cita-cita kita paling tinggi jamaah? Masuk surga. Bulan Ramadan ini kesempatan. Jamaah berbahagia, Rasulullah SAW bersabda, hadis ini riwayat Imam At-Tirmizi. Apa kata Rasulullah? Walillahi utaqa'u minan nar fi syahri Ramadan wa dzalika kullu lailatin. Yang artinya Allah Ta'ala membebaskan hambanya dari neraka di bulan Ramadan, dan itu setiap malam. Pak Ustadz, saya biasanya mendengar 10 pertama rahmat, betul. 10 kedua maghfirah, iya. 10 terakhir
selamat dari neraka. Sebenarnya mulai hari pertama sampai hari terakhir Ramadan itu semuanya rahmat, semuanya maghfirah, dan mulai malam pertama sampai malam terakhir ada hamba-hamba yang Allah selamatkan dari api neraka. Termasuklah hendaknya jemaah Masjid Nurul Ikhwan khususul khusus yang hadir malam ini. Tiap malam di sepanjang bulan Ramadan. Hadis yang kedua, kalau tadi perawinya Imam At-Tirmizi, sekarang Imam An-Nasai dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu. Abu Umamah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amalan yang apabila aku kerjakan amalan tersebut aku mudah untuk masuk ke dalam surga." Maka Rasul menjawab, "Alaika bis-shaum fa innahu la mislalah." Kalau kau ingin mudah masuk ke surga, berpuasalah engkau. Apa sebab? Tak ada yang bisa menandingi dan menyamai ibadah puasa. Setelah mendengar hadis ini, mengapa Abu Umamah jarang dapurnya berasap? Apabila dapurnya berasap, itu tandanya ada tamu yang sedang dia layani. Hadis ketiga, perawinya Imam Bukhari. Huffatil jannah bil makarih wa huffatin nar bis syahawat. Jalan ke surga itu nafsu tak suka, sebaliknya jalan ke neraka nafsu suka. Puasa itu hakikatnya mengendalikan nafsu. Maka siapa yang berpuasa terkendali nafsunya, maka balasannya adalah surga. Saya rasa 3 dalil ini sudah cukup menjadi kabar gembira untuk kita bahwa Ramadan kesempatan emas untuk mewujudkan cita-cita kita agar kita semua masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ceramah ni saya lanjutkan, saya nak tanya dulu sama jemaah. Jemaah ni serius nak masuk surga ini? Cuma 6 orang yang serius. Awak ceramah nanti panjang, jemaah tak serius. Nah, kalau serius, maka dengarkan ceramah ini sebagai ulang kaji dengan serius sampai waktu yang insya Allah tidak terlalu lama. Apa langkah-langkah yang mesti kita lakukan? Yang pertama, menjelang Ramadan datang, perbanyak doa dan iringi niat dalam hati kalau kita nanti bertemu Ramadan akan beribadah dengan sesungguhnya. Ikhlaskan niat, jujur dalam berniat. Apa sebab? Allah tahu di hati kita ada apa. Kalau kita jujur, Allah akan mudahkan nanti. Tapi kalau tak jujur, kita akan kewalahan sendiri. Saya ulangi. Yang pertama, perbanyak doa diiringi dengan niat di dalam hati. Apa doanya? 1. Doa orang-orang saleh dahulu. Orang-orang saleh yang kita maksud ulama-ulama generasi tabi'in. Kita temui dalam kitab Lataif Al-Ma'arif. Apa doa mereka? Allahumma sallimni ila Ramadan. Wa sallim li Ramadan. Wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, antarkan aku ke Ramadan. Antarkan pula Ramadan kepadaku serta terima amal-amalku di bulan Ramadan. Doa ini dibaca oleh mereka 6 bulan sebelum masuk Ramadan. Berarti dari bulan apa mulainya? Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. 6 bulan siang malam mereka berharap kepada Allah agar umur sampai ke Ramadan. Doa kedua, riwayat Ahmad yang sering kita dengar setiap setelah solat. Tadi dibaca juga oleh imam kita. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan.
Ya Allah, berkati kami di bulan Sya'ban, sampaikan umur kami ke bulan Ramadan. Yang ketiga, doa Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Ya Allah, perjalankan kami di bulan Ramadan dengan keberkahan, iman, keselamatan dan Islam. Tuhanku dan Tuhanmu wahai bulan Ramadan adalah Allah. Maka jemaah, doa ini tak apal pun kita bahasa Indonesianya, diperbanyak sampai masuk bulan Ramadan. Jemaah, orang yang sudah meninggal, yang sekarang berada di alam barzah, mereka berdoa juga. Apa doa orang yang sudah mati? Allah sebutkan dalam Al-Quran, surah Al-Mu'minun 99 dan ayat yang ke-100. Rabbirji'uni la'alli a'malu salihah. Ya Rabb, pulangkan aku ke dunia, kata orang yang sudah mati, yang sekarang berada dalam kubur. Mengapa mereka ingin pulang? Ingin beramal soleh. Apa kata Imam Ibnu Jauzi tentang ayat ini? Wallah, lau qila li ahlil kubur tamannau la tamannau yauman min Ramadan. Demi Allah, kata Imam Ibnu Jauzi, seandainya orang yang dalam kubur itu ditanya, apa keinginanmu? Mereka akan menjawab, pulang ke dunia untuk bertemu Ramadan walaupun sehari. Jadi orang yang sudah mati saja, berdoa mereka ke Allah untuk balik ke dunia, bertemu Ramadan walau sehari. Aneh, kita masih hidup tidak berdoa untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Jemaah, ada hadis riwayat Imam Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Apa kata Rasulullah? Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilatan. Apa artinya? Siapa berniat, bertekad, berencana untuk melakukan suatu amalan, tapi tidak terlaksana, Allah telah tuliskan untuknya pahala sempurna. Jemaah, bisa jadi di antara kita yang hadir ini, umur sampai nanti Ramadan badan tak sehat. Bisa jadi ada di antara kita yang hadir ini umur tak sampai ke bulan Ramadan. Ingin kita semua umur sampai badan sehat. Tapi bisa jadi ada di antara kita umur sampai badan tak sehat, mungkin ada di antara kita tak sampai ke bulan Ramadan. Maka doa tadi dan niat yang hebat tadi, walaupun umur tak sampai atau umur sampai badan tak sehat, tak bisa beramal, insya Allah pahala sudah Allah tuliskan untuk kita. Maka menjelang Ramadan ini, saya ulangi, perbanyak doa, iringi dengan tekad yang kuat di dalam hati. Yang kedua, kita ringkas saja. Sebelum Ramadan itu seyogyanya kita latihan dulu. Apa sebab? Ramadan itu gelanggang untuk bertanding. Berbagai macam pertandingan ada di bulan Ramadan. Ada tarawih, ada salat berjamaah, ada puasa, ada infak sedekah, ada baca Al-Quran, ada zikir. Berbagai macam pertandingan yang ada dalam gelanggang Ramadan. Sia-sia kita nak bertanding tanpa latihan. Kenal jamaah Valentino Rossi? Mark Marquez kenal, Lewis Hamilton kenal. Mengapa mereka punya prinsip tiada hari tanpa latihan? Mengapa mereka latihan terus? Agar nanti ke gelanggang bisa tampil menjadi pemenang. Orang profesional seperti itu. Rasul itu profesional, Muhammad bin Abdullah itu proporsional. Makanya mengapa Nabi sebelum Ramadan dia latihan dulu di bulan Sya'ban. Sia-sia kita ikut bertanding tanpa latihan. Bola poli tak kenal, lapangan poli tak tahu, tiba-tiba ikut tanding poli. Usahakan semis, servis saja tak sampai ke lapangan sebelah.
Makanya ada orang tak sampai 30 Ramadan puasanya, tak sampai 30 malam tarawihnya. Apa sebab? Dia tidak latihan sebelum datangnya Ramadan. Jemaah, kita sama-sama sudah tahu. Ini ulang-ulang kaji saja. Ada orang begitu masuk Ramadan dia keberatan. Dia terpaksa. Sehingga begitu hari pertama Ramadan kita panggil dia tak menyahut. Mata terbuka, mulut terbuka, tapi dipanggil tak berbunyi. Apa kita bilang? Mantap betul lah puasa bapak ini. Usahakan bergunjing, usahakan menceritakan orang, dipanggil pun tak berbunyi. Kemudian kita goyang badannya, terkejut dia. Mengapa Pak? Melawan puasa Pak Ustaz. Puasa tua Pak Ustaz. Sangku awak puasanya yang hebat. Rupanya dia merasa berat. Saking berat bercakap pun tak sanggup. Karena apa? Puasa melawan. Kenapa melawan? Puasa tua Pak Ustaz. Apa penyebab ini terjadi? Dia tak latihan. Tiba-tiba langsung bertanding. Orang seperti ini biasanya babak penyisihan saja dia sudah jatuh. Tapi yang latihan insya Allah akan sampai ke final nanti. Ada pula orang bulan Ramadan kita tengok. Mengapa mereka? Waktu Quran tertutup, terbuka matanya. Mantap stamina-nya. Waktu Quran terbuka atau tutup matanya. Baru 2-3 baris dah loyo stamina-nya. Terhangguk-hangguk. Lalu dia salahkan Ramadan. Kita kalau Ramadan ni bawaan ngantuk saja. Jangan salahkan Ramadan. Lalu kalau begitu salah siapa? Salah kita. Mengapa ngantuk? Tidak terbiasa. Tiba-tiba sekali duduk 1 juz. Tidak akan lama bertahan. Kalaupun bertahan, orang seperti ini keberatan kayaknya. Tersiksa sepertinya. Makanya ada seorang ulama namanya Abu Bakar Al-Balkhi. Kita dah tahu semua. Apa kata beliau? Rajab menanam, Sya'ban menyiram, Ramadan memanen. Apa maksud Rajab menanam? Mulai-mulai kita memperbanyak amal. Berat Pak Ustaz? Menanam itu memang berat. Tapi nanti Sya'ban diibaratkan menyiram. Menyiram itu ringan. Bulan Ramadan memanen, memanen itu nikmat. Nikmati tarawih, nikmati zikirnya, nikmati baca Qur'annya, nikmati semua amal yang ada dalam bulan Ramadan. Ingat, cita-cita kita paling tinggi masuk surga. Ini tak ada bermaksud apa-apa jemaah. Tak ada bermaksud apa-apa. Tapi saya nak tahu. Jemaah Masjid Nurul Ikhwan, kalau saya boleh tahu, mazhabnya apa? Syafi'i. Syafi'i. Sama, saya Syafi'i juga. Syafi'i tarawihnya berapa rakaat? Apa tak jawab? Tadi semangat jawab Syafi'i. Berapa tarawih Syafi'i? 23. Nurul Ikhwan berapa tarawihnya? Berarti palsu Syafi'i ini. Awak asli Syafi'i Pak Ustaz, cuma Ramadan pindah mazhab Pak Ustaz. Nanti habis Ramadan baru Syafi'i lagi. Begitu jemaah. Samalah dengan saya. Saya Ramadan pindah mazhab juga. Tapi apa maksud saya? Okeylah tinggalkan Syafi'i waktu Ramadan. Kita tak sanggup 23 rakaat. Yang 11 itu tolong jaga baik-baik. Ini sudahlah 23 ditinggalkan, lalu beralih kepada 11. 11 pun tak sanggup. Kalau dapat sebelum Ramadan panggil imam. Mam, karena Ramadan ini cuma sekali setahun. Dan solat pun kita cuma 11 rakaat. Kalau dapat 1 juz lah 1 malam. Setuju? Tapi agak pucat saya tengok. Ingat cita-cita paling tinggi apa tadi? Masuk surga. Kalau begitu saya tanya lagi. Setuju? 1 juz 1 malam? Terus terang aja lah. Setuju? Okey. Kalau tak sanggup 1 juz, setengah juz mungkin tak juga sanggup. 1/4 tak juga sanggup. Okey. Bacalah Alhaakumut Takasur sampai Qul Huwallahu Ahad. Tapi tolong sesempurna mungkin. Ini sudahlah 23 tak dilakukan, dia pindah ke 11 ayatnya Al-Alhaakumut Takasur sampai Qul Huwallahu, imam pun disuruh ngegas. Mam, sini dulu. Tolong digas sikit. Kalau gas itu apa maknanya? Cepat. Akhirnya imam tadi memimpin salat.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Untung tak mati, Mang. Kenapa Ustaz bilang untung tak mati? Napasnya sikit tinggal lagi. Jadi 11 okey, tapi tolong kita baca dengan baik. Apa sebab? Kita nak masuk surga jemaah. Ramadan kesempatan dan itu ada di setiap malam. Tentu bukan amal sembarangan. Amal yang sebenar-benarnya kita lakukan. Apa maknanya? Kita mengapa bersiap-siap sebelum Ramadan agar nanti di Ramadan kita betul-betul taat. Mohon maaf, kalau kita tak taat di bulan Ramadan, mustahil kita bisa taat di luar Ramadan. Mustahil. Kalau kita tak bisa taat di bulan Ramadan, kita nak nunggu bulan apa lagi untuk taat? Nunggu bulan jatuh. Apa bulan jatuh yang saya maksud? Kiamat. Kalau kiamat nanti langit jatuh, bulan jatuh, bintang jatuh, matahari jatuh. Waktu itu orang memang mau taat semua. Iblis pun mau taat, tapi tak ada guna lagi. Maka Ramadan gelanggang. Gelanggang untuk apa? Bertanding. Banyak macam pertandingan di situ. Ada namanya sedekah, ada namanya tarawih, ada namanya puasa, ada namanya baca Al-Quran. Paling tidak kaum muslimin, kaum muslimat, ada 2 atau 3 jenis pertandingan, kita sang juaranya. Lalu Allah kasih hadiah apa? Ampunan dan surga, kemudian diberikan pahala. Yang ketiga, apa yang mesti kita lakukan menjelang Ramadan ini? Yang ketiga kaum muslimin, kaum muslimat adalah bikin rute yang jelas. Jemaah, saya ini biasanya kalau ceramah berdiri itu lama tuh. Bikin rute yang jelas. Saya nak kasih contoh. Jemaah Masjid Nurul Ikhwan nak jalan-jalan ke kampung ustaz kita. Kemana jemaah? Danau Singkarak umpamanya. Ustaz ya? Kalau kita nak jalan ke Danau Singkarak, kita sewa bus. Pasti kita bikin rute perjalanan. Jam sekian, kelok 9. Jam sekian di Harau. Jam sekian lewat Piladang, kita singgah Rumah Gadang. Kemudian jam sekian kita langsung ke Danau Singkarak. Hari hanya kita berangkatlah. Kita serahkan rute perjalanan tadi kepada sopir. Sopir tak perlu tanya lagi. Berdasarkan itulah dia menginjak rem, menginjak gas atau membelokkan setirnya. Sampailah kita ke tujuan. Tapi coba kalau tak ada rute. Kita semua sudah masuk bus. Bertanya supir, kemana kita pak? Terserah. Bapak ibu nak kemana nih? Terserah. Gas di kaki kau, rem kaki kau, setir di tangan kau. Nak mana kau bawa terserahlah. Sampai tak ke Singkarak? Tak sampai. Kita nak ke surga lewat Ramadan, rutenya mesti jelas. Caranya macam mana? Menjelang Ramadan, khusus bagi kita yang punya anak sebesar ini, punya cucu, kumpulkan keluarga kita menjelang Ramadan ini. Kumpulkan anak, kumpulkan suami, kumpulkan istri-istri kita semua. Yang banyak istri. Yang satu, istri mana pula? Yang satu itu aja lah. Ini kalau ada yang 4 istrinya, itu yang saya maksud. Kumpulkan. Setelah berkumpul mengapa? Allah berfirman dalam Al-Quran, Qu anfusakum wa ahlikum nara. Tadi kita sudah sebutkan di awal, bulan Ramadan tiap malam ada hamba yang Allah bebaskan dari api neraka. Yang Allah bebaskan itu, jangan kita hanya diri sendiri, bawa juga keluarga kita. Ambil pena satu, ambil buku satu. Sepakati sama anak-anak kita. Sepakati seisi keluarga kita. Nak bawa kemana Ramadan tahun ini? Caranya macam mana? Nomor 1, puasa hari pertama. Mulai sahur sampai sahur lagi, apa yang mesti kita lakukan? Sampai seperti itu Pak Ustadz? Iya. Buat sedisiplin mungkin. Jam 3 bangun tahajud. Sudah itu istighfar. Karena waktu sahur, waktu favorit untuk istighfar. Kemudian makan sahur. Sudah makan sahur, ke masjid, salat berjamaah. Setelah itu dengar ceramah. Kemudian salat kita untuk salat syuruk. Lalu zikir pagi.
Setelah itu sambung duha. Yang sekolah masuk sekolah, yang ngajar pergi mengajar. Kemudian zuhur berjamaah. Setelah itu mendengar ceramah sampai masuk waktu sahur lagi. Setiap hari ditulis, antar ke percetakan, tempel di dinding rumah. Saya yakin kalau begitu Ramadan tahun ini, bukan hanya kita yang Allah masukkan ke surga, tapi juga anak-anak kita. Cobalah seperti itu. Bikin seperti itu. Buat Ramadan berbeda daripada bulan-bulan yang lain. Jika perlu, cuci piring hari pertama siapa, tulis itu. Jadi kita Ramadan tak repot-repot lagi, acuannya sudah ada. Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, yang keempat, mengapa kita menjelang Ramadan? Bersihkan hati, bersihkan jiwa. Memang Pak Ustadz, kalau kami tak salam-salaman sebelum masuk Ramadan, memangnya tak sah puasa kami? Sah, tapi saya khawatir pahala tak ada. Kenapa pahala tak ada? Permusuhan yang dibawa ke Ramadan membuat mulut tak bisa ditahan. Mungkin ghibah, mungkin fitnah, mungkin namimah. Ketika itu terjadi, hanya lapar dan haus yang kita dapatkan. Pahala tak ada. Untuk menutup mulut kita sebelum masuk Ramadan, kita selesaikan urusan sesama kita. Kemarin ada mungkin yang coblos nomor 1, ada yang coblos nomor 2, ada yang coblos nomor 3. Sampai hari ini hubungan belum bagus juga. Ini malam terakhir hubungan tak bagus itu. Setelah acara ini bagus lagi hubungan. Karena waktu mencoblos kemarin mungkin terjadi gesek-gesekan. Akhirnya panas, dinginkan malam ini. Kalau saya boleh tahu, kemarin jemaah nomor 2, nomor 3 atau nomor 1? Nomor 1. Sama kita. Berarti tak perlu minta maaf ini. Karena seragam yang dicobloskan gitu. Tapi kalau ada yang beda-beda, malam ini selesai. Pak Ustadz, ada jemaah kami ikut caleg Pak Ustadz. Kemudian ada pula anak jemaah itu ikut Pak Ustadz. Ketika tak dipilih anaknya, ketika tak dipilih jemaahnya, kadang-kadang terjadi juga kesikungan. Kan begitu. Ada pula orang datang ke sini minta tolong. Itu semua sebelum masuk Ramadan selesai. Tak ada lagi Demokrat, tak ada lagi PAN, tak ada lagi umat, tak ada lagi partai PKS. Yang ada sekarang adalah kita hamba Allah ingin masuk ke Ramadan bawa hati yang suci. Yang terakhir, nomor 5. Sebelum masuk Ramadan, pikih-pikih Ramadan diulang-ulang lagi. Adab-adab puasa mesti kembali dikaji. Dan ini insya Allah kita dah paham semua. Di antaranya contoh, kalau sahur, bagaimana jemaah? Diperlambat. Yang sunat-sunat itu jalankan. Itu adab dalam beramal. Jam berapa orang azan? Jam 5. Paling tidak jam 5 kurang 15 kita sahur. Itu yang paling bagus. Atau 4.30. Tapi tengok porsi makan kita. Kalau 6 kali tambuhnya tu jam 3 dah mulai sahur. Tengok makan masing-masing lah. Ini makan 4 kali tambuhnya. Kopinya panas, okoknya samsu, tu jam 2 dah mulai sahur itu. Tapi kalau makannya cuma 2 suap, tak pakai kopi, itu bisa lah 10 menit nak azan. Tapi kalau makannya banyak, okoknya samsu, kopinya segole godang, tu jam 2 dah mulai sahur. Memang bagusnya seperti itu. Dan jangan sampai tak sahur. Kalau tak sahur kehilangan berkah. Nabi bersabda, fa inna fis sahuri barakah. Tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah. Apa sebab dalam sahur itu ada keberkahan. Sampai-sampai apa kata Nabi? Tasaharu walau bijur'atim mimma. Sahurlah walau hanya meminum seteguk air. Jangan sampai tak sahur. Kalau awak tak andai yang terlambat Pak Ustaz, waktu 5 menit lagi orang mau azan. Sementara serinnya dah bunyi Pak Ustaz. Masih bolehkah kita makan? Masih. Masih bolehkah kita minum? Masih. Masih bolehkah kita merokok? Masih. Karena belum azan. Jadi serinnya itu Pak Ustaz, itu semacam wameng up, aba-aba. Oi, jemaah Nur Ikhwan, 10 menit lagi. Kira-kira itulah maksudnya. Seandainya Pak Ustaz, awak bangun jam 5 kurang 5 Pak Ustaz. Kalau makan tak sempat merokok, merokok tak sempat makan. Saya ajarkan juga caranya. Pasang rokok, taruh tangan kiri. Suap nasi, isap rokok. Suap nasi, isap rokok. Lengkap saya ajarkan tuan. Apa juga lagi itu. Suap, isap. Suap, isap.
Apa sirine berbunyi lupa minum. Lantaklah situ. Kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia. Kemudian kalau berbukanya dipercepat. Kan begitu. Kemudian apa lagi? Tentang rukunnya, niatnya, mesti berniat. Kemudian hindari segala yang membatalkannya. Makan, minum dengan sengaja. Fikih-fikih Ramadan intinya mesti kita pahami dan kita jalankan. Yang pertama apa tadi? Berdoa diiringi tekad yang kuat dalam hati. Yang kedua, latihan kita. Dah mulai-mulai kita baca Quran, sekali duduk satu juz segala macamnya. Yang ketiga, mengapa kita kaum muslimin, apalagi kita punya anak-anak, bikin rute jelas, biar disiplin kita Ramadan tahun ini. Apa sebab? Kita punya rencana nak masuk surga, iblis juga punya rencana nak menggagalkan rencana kita. Makanya bikin disiplin. Yang keempat, mengapa kita membersihkan hati sebelum masuk Ramadan. Yang kelima, fikih-fikih Ramadan kita ulang-ulang kembali. Semoga semua jemaah badan sehat, umur panjang sampai ke Ramadan. Semoga kita di Ramadan tahun ini ada yang Allah Ta'ala bebaskan dari api neraka. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jemaah kaum muslimin, kaum muslimat, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf banyak kekurangan. Semoga Allah Ta'ala mengijabah doa-doa kita, menyampaikan keinginan kita. Apa tadi? Masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.